Termasuk mustasnair atau dikecualikan dari bagian ini, yaitu sebuah bangkainya hewan, yang mana hewan itu ketika mati ternyata darahnya tidak mengalir, atau ketika anggota tubuhnya itu dibedah ternyata memang darahnya tidak mengalir. Contohnya seperti lalat, apalagi contohnya semut, apalagi kutu. Nyamuk mengalir nggak nyamuk? Keluar nggak darahnya? Terus apa lagi contohnya? Semut, lalat, kutu, apa lagi? Ada darahnya ya. Nanti kalau memang ada darahnya dan sedikit, itu pun tanpa ada kesengajaan, tapi itu pembahasan lain, bukan dalam masalah air. Ketika sholat umpamanya ada nyamuk, terus kutu keinjak dan mati, keluar darah. Kalau memang tanpa ada unsur kesengajaan dan darahnya sedikit, itu ma'fu. Dalam hal ini ma'fu dalam filma, air ya. Ada ma'fu dalam sholat, ada ma'fu dalam masalah air. Ketepatan di sini ma'fu dalam masalah air. Jadi bangkai hewan tadi kalau memang tidak mengalir darahnya, yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak melemparnya di sebuah wadah yang berisikan air atau minuman, maka itu ma'fu. Bedanya kalau memang kita sengaja untuk melempar, memasukkannya atau membuangnya, maka itu hukumnya tidak ma'fu lagi. Wa kadzan najasatu, begitu juga najis allati la yudrikuha tarafuh, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Allati la yudrikuha, yang tidak bisa dilihat at-tarafuh oleh mata. Fakullun, maka semuanya. Fakullun, maka semuanya. Minhuma, dari bangkai yang darahnya tidak mengalir dan najis yang tidak kelihatan oleh mata, itu la yunajjisul ma'i'ah. La yunajjisu, itu tidak menajiskan al ma'i'ah, pada benda cair. La yunajjisu iku ora najisaken opo kulun al ma'i'ah ing perkara kang cair. Jadi ketika ada najis yang memang tidak terpantau oleh mata, al-ainul mu'tadil, mata yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja, maka najis yang semacam itu termasuk kategori ma'fu. Apa contohnya? Ya intinya mungkin karena apa? Karena saking sedikitnya ujiba bi anna yumkin taswiruhu, tasawurnya bisa digambarkan bima idza afal dzubab ala najis rutab summa waqa'a fi ma'in qalil. Jadi ada lalat yang membawa najis rutab, najis yang basah umpamanya ya. Kemudian summa waqa'a fi ma'in qalil, jatuh di air yang sedikit, au ma'i, atau benda yang cair. Fa innahu la yunajjisu ma'annahu allaqa fi rijlihi najasah la yudrikuha taraf. Karena itu enggak menajiskan. Kenapa? Karena yang dibawa oleh lalat itu di kakinya najasah la yudrikuha taraf, sebuah najis yang tidak bisa dipantau oleh mata.
Coba bayangkan secara akal ya. Lalat yang kecilnya seperti itu membawa najis, kelihatan apa enggak najisnya? Tidak. Maka tasawurnya seperti itu di Hasyiah Bajurinya, gambarannya ya. Kita akan sangat sulit membayangkan najis yang memang tidak kelihatan oleh mata. Karena saking kecilnya sehingga digambarkan di sini itu ada sebuah lalat yang membawa najis rutub, najis yang basah, kemudian ini jatuh ke sebuah air atau ma'i benda cair. Maka itu layu najis, tidak menyebabkan najis, karena najasa itu layu dari torof. Atau seperti ini, najis itu bisa dilihat oleh mata yang qawil basar. Jadi pandangannya tajam, bisa melihat najis itu. Tapi kalau memang yang mu'tadil, pandangannya yang biasa-biasa saja, ini nggak bisa melihat. Maka itu termasuk kategori ma'fu atau tidak menajiskan. Wa yustasna, dan dikecualikan aidon, begitu juga suwarun, beberapa contoh mazkuratun yang disebutkan fil mabsutoti, di dalam kitab yang luas penjelasannya. Mabsutot, kitab yang luas penjelasannya. Wa asyara, dan Kiai Musonif memberi isyarat lil kismisani, pada bagian yang kedua, minal kismi robi, dari bagian yang keempat, biqaulihi, dengan ucapannya Kiai Musonif, aukanah, atau keberadaan air itu kasiron, itu banyak. Itu banyak, kasiron itu banyak. Artinya banyak, kullataini. Kullataini itu dua, kula fa'aksaro atau lebih banyak. Fataghayyarah, kemudian berubah. Penjelasan seperti tadi, yang dimaksud dua kula itu menurut mayoritas ulama berapa? 60 atau 200? Nah, sedangkan menurut Imam Rafi'i yaitu lebih sedikit lagi, 55,9 cm menurut Imam Rafi'i, atau 174,5 liter. Imam Rafi'i lebih banyak sedikit, 56 cm.